Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian apa ibu-ibu? Berpuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang mengaku beriman. Kalau memang benar kalian mengaku beriman, maka buktikan dengan berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana ini juga sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Ya. Sebagai bentuk pembuktian. Jadi bukan hanya kita yang diwajibkan berpuasa, tapi juga orang-orang sebelum kita. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian bisa membentengi diri kalian dari api neraka. Jadi puasa itu benteng bagi seorang agar dia tidak terjatuh ke dalam api neraka. Baik, kalau hari pertama, Masya Allah ya, ini di absen ini. Bandingin hari pertama dengan hari terakhir. Ya, hari terakhir banyak yang mudik. Ya, bukan karena lemah semangatnya ya, insya Allah. Ya sama kayak tadi juga, hari pertama saya ngisi kajian habis subuh. Sebelum masuk saya lihat jam, ini bener subuh apa Jumatan? Penuh sampai ke bawah, keluar. Ada yang nungguin di pintu gitu ya. Ya subhanallah. Semangat. Semoga tahun demi tahun bertambah semangat kaum muslimin untuk menjalankan syariat Islam. Ya, kalau bukan kita yang menjalankan perintah-perintah agama ini, mungkin nggak orang Yahudi Nasrani yang menjalankannya? Ya, tiba-tiba orang-orang Yahudi semangat berpuasa Ramadan, orang-orang Nasrani semangat sholat 5 waktu, mungkin nggak? Siapa yang bisa atau siapa yang diharapkan untuk melaksanakan syariat Islam? Orang-orang Muslim. Nah, untuk pertemuan kali ini, ibu-ibu, insya Allah ya, saya kebagian tema. Ya, temanya tentang apa? Sunnah-sunnah dan adab puasa. Tentunya untuk puasa Ramadan. Ya, secara khusus. Ya, secara umumnya puasa apapun itu puasa wajib. Puasa wajib itu ada berapa? Hah? Apa aja ibu? Yang 3. Ya. Nazar. Kafarat. Qadha itu wajib nggak? Berarti ada berapa? Iya, di kodonya di Ramadan apa bukan? Nah, berarti bukan puasa Ramadan namanya, tapi puasa qadha.
Jadi ada berapa kalau gitu? 4 ya. Nah, untuk yang 4 ini dia harus diniatkan sebelum siang hari, jadi sebelum fajar. Ya, harus ada niatnya sebelum apa? Fajar. Ibu-ibu tadi malam niat nggak semua nih? Niat. Nah, masak ya. Iya, alhamdulillah. Kadang kan masih berasa kayak hari biasa, yang nggak kuat niatnya, semangatnya, bangunnya subuh. Oke, insya Allah, alhamdulillah di sini tidak ada ya. Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi ini menyebutkan tentang adab-adab puasa atau sunnah-sunnah puasa. Ya. Dimana yang pertama beliau menyebutkan yaitu makan sahur. Ini disunnahkan. Ya. Dimana dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Berkah di mananya, Ibu? Ada 3 keberkahannya. Ya, di waktunya, waktu sahur itu sendiri berkah. Ya, makanya disebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang beriman, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Ya, jadi habis makan sahur itu jangan nonton sinetron apa, istighfar. Banyakin. Ini enggak nunggu subuh malah nonton sinetron. Masih ada enggak itu sinetron menjelang sahur apa subuh? Hah? Masih ya, yang tahu masih itu berarti nonton. Atau mungkin lihat orang lain nonton gitu ya. Ya bukan nonton tapi ngelihat orang lain nonton. Nah, itu. Iya. Berarti di waktunya. Ya. Yang kedua di makanannya. Dia berkah. Makanan yang dimakan di waktu sahur itu akan Allah berikan keberkahan. Apa yang dimaksud berkah, Ibu? Sering semoga usahanya berkah. Apa maksudnya berkah? Laris gitu. Berarti usahanya orang-orang kafir kalau laris itu berkah nggak nih? Apa yang dimaksud berkah? Bertambah ketaatan, menambah ketaatan, ziyadatun fit ta'ah. Jadi kalau dikatakan umur yang berkah apa? Ketika bertambah umurnya bertambah ketaatannya. Kalau harta yang berkah berarti apa? Bertambah banyak hartanya, bertambah taat dia kepada Allah. Nah, kalau dikatakan tadi waktunya berkah karena di waktu itu ya, di waktu sahur tersebut itu akan menambah seseorang untuk melakukan ketaatan waktu sahur itu. Ya. Kalau makanan yang dimakan seseorang ketika bersahur itu akan menambah ketaatan untuk dia di saat siang hari Ramadannya. Orang yang makan sahur biasanya lebih kuat untuk melaksanakan puasa dibandingkan orang yang nggak makan sahur. Bener nggak? Iya. Dia lebih kuat untuk melaksanakan puasanya, lebih banyak ibadahnya di waktu berpuasa. Selain dia melaksanakan puasanya lebih kuat, dia tidak akan mudah mengeluh. Coba kalau yang nggak makan sahur,
Baru jam 9 dia udah ngeluh lapar. Ya kan? Nah, mengeluh ini dosa enggak? Dosa. Sehingga malah mengurangi ketaatan kalau tidak makan sahur. Ya. Kalau dia makan sahur, akhirnya apa? Dia kenceng ngajinya. Sholat duha. Dia masih punya tenaga dia. Ya. Sampai sebelum zuhur dia qailullah, tidur sejenak. Ya. Habis itu bangun masih itu kuat dia. Ya. Mungkin mulai lemes-lemesnya pas mau asar. Ya. Tapi karena udah mau deket buka, semangat lagi. Masak lagi. Ya. Semua yang mau dilihat pengen dimasak. Tapi setelah selesai semua, sedikit yang kemakan. Nah, itu tadi yang kedua. Yang pertama waktunya, yang kedua makanannya, dan yang ketiga perbuatan makannya. Ya, perbuatan makannya itu juga berkah. Karena saat dia melakukan perbuatan makan sahur, ya, dia dapat pahala. Dapat pahala nggak orang yang melakukan makan sahur? Betul. Jadi bukan seperti makan biasa, makan sahur itu pahala di situ. Ya. Nah, itu 3 keberkahan di saat makan sahur. Dan disunnahkan mengakhirkan makan sahur. Disunnahkan mengakhirkan. Ya. Jadi jangan makan sahurnya jam 1 gitu. Ya, di 1/2 akhir malam, jangan. Tapi di 1/3 akhir, ya, sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, ketika ini hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini pernah makan sahur sama Nabi SAW. Dia bercerita, dulu kami pernah makan sahur sama Nabi. Setelah makan sahur, baru kami pergi berangkat sholat. Lantas Anas bin Malik bertanya, berapa lama jarak antara adzan dan sahur? Jarak antara adzan dan sahur. Maka Zaid bin Thabit mengatakan kira-kira sama seperti bacaan 50 ayat. 50 ayat. Ya. Bacaan 50 ayat itu kira-kira berapa menit ibu-ibu? Hah? Nah, nggak pernah ngecek ya. Kalau bacaan lambat bisa sejam sih. Terbata-bata ya, 50 ayat sejam. Ya, bacaan standarnya, bacaan orang lancar ya 15 menitan. Nah, itu 50 ayat. Jadi memang kebiasaan para salaf dahulu, sahabat kalau dikatakan salaf siapa mereka? Sahabat, tabiin. Memang artinya secara bahasa yaitu orang dulu. Bapak kita ya salaf juga gitu kan. Karena orang dulu. Tapi kalau yang dimaksudkan di dalam agama kita, mereka-mereka yang salaf itu adalah sahabat, tabiin. Jadi muridnya Rasulullah itu sahabat. Ya. Muridnya sahabat, tabiin. Muridnya tabiin, tabiut tabiin. Jadi ada 3 generasi terbaik. Mereka lah yang disebut dengan salaf. Jadi kalau dengar ustadz, ulama salaf, berarti ulama di 3 generasi ini. Yang dimaksudnya itu. Selain ini maka disebut dengan khalaf. Disebut dengan apa? Khalaf. Yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Jadi ibu-ibu
Ulama salaf dahulu itu memang terbiasa ngaji, Bu. Jalan aja ngaji, nunggu sesuatu ngaji. Sehingga kalau mereka jalan ditanya, berapa jarak rumahmu ke rumahnya si fulan? 100 ayat kata dia. Dijawabnya pakai ayat, bukan 100 meter gitu. Tapi mereka lebih ya familiarnya itu dengan apa? Ayat. Nah, sekarang udah mulai berkurang seperti itu. Ya. Ditanya jarak rumah ibu ke masjid berapa ayat? Taunya 500 kata ya Ustaz. Soalnya dari rumah ke masjid ngobrol. Ya. Jadi itu diakhirkan ya. Jadi estimasi ya, karena memang kebiasaan sekarang 15 menit ya. Kita ya 15 menit itu untuk keperluan lain lah. Contoh buang hajat, wudu. Jangan 15 menit lagi baru mau mulai sahur. Ya, 15 menit lagi baru mau mulai sahur. Ini biasanya akhirnya telat ke masjidnya. Ya. Jadi di akhirnya itu sediain minum. 2 menit apa 5 menit sebelum azannya itu udah ada minum. Tapi makannya kalau bisa sudah selesai sekitar 15 menitan sebelum azan. Ya. Jangan dimulainya 15 menit. Paham nggak maksudnya Ibu? Karena ada nggak hajat kita setelah makan sahur itu? Ada, seringnya kalau setelah selesai makan sahur ke belakang kan. Nah, apalagi kadang ya bapak-bapak kalau udah ke belakang, habis itu jadi telat ke masjid. Nah, upayain selesai 15 menit sebelum azan. Nah, itu urusan-urusan lain. Nah, itu dia. Itu sudah disebut dengan mengakhirkan. Nah, namun jika azan terdengar dan makanan atau minuman masih ada di tangannya, ini sebagian ulama mengatakan maka boleh ia memakan atau meminumnya. Kalau masih di tangan ya. Ini belum, kalau di sini ini Allahu Akbar, ambil. Jangan, udah. Karena itu sudah masuk fajar sebenarnya. Itu sudah masuk apa? Fajar. Dan kita harusnya sudah mulai menahan di saat fajar. Ya. Karena rukun puasa itu, kalau saya pribadi lebih berhati-hati, tapi karena kita pembahasannya terkait apa yang disampaikan oleh ya Syekh Abdul Azim Badawi ya, sebagai amanah ilmiah, saya sampaikan apa yang beliau lebih yakini. Itu namanya belajar kitabnya seperti itu. Ya. Apa yang kita sampaikan di dalam kitab tersebut ya kita sampaikan semua, walaupun terkadang berbeda dengan keyakinan kita, karena kita namanya belajar kitab. Ya. Jadi kalau beliau menyebutkan boleh kalau masih dipegang, minumannya masih dipegang, sudah azan, maka selesaikan minumanmu. Ya. Atau ya sudah azan masih ada makanan di mulut, maka selesaikan yang di mulut, tapi minum nggak boleh lagi. Iya, ini ngambil lagi minum, itu kan udah bukan di tangan lagi. Ya. Atau dia dari awal sampai akhir dia pegang minumnya. Allah tahu ya siapa yang pengen buat tipu daya. Nah, jadi lebih aman ya sudah selesai. Ya, itu bentuk apa? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang ya harus kita aturlah waktu kita. Sebisa mungkin 15 menit itu kita sudah selesai makan, sudah lebih tenang untuk melaksanakan berikutnya, untuk melaksanakan sholat. Tinggal nanti di akhir-akhir minum ya 5 menit sebelumnya.
Karena memang Nabi SAW sebutkan di dalam sebuah hadis, ya, walaupun sebagian menyebutkan hadis ini perlu dipertanyakan, namun sebagaimana tadi kita katakan, Syekh Abdul Azim Badawi menyebutkan di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida," barang siapa di antara kalian yang mendengar adzan subuh, wal ina'a ala yadihi, dan sedangkan ya makanan masih di tangannya, fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu, maka janganlah ia menaruhnya sebelum ia menyelesaikan makanannya. Jadi kalau masih di tangannya, jadi dia selesaikan. Kemudian itu berkaitan dengan sahur, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang merupakan adab atau sunnah puasa adalah menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor atau yang semisal dengannya dari hal-hal yang bertentangan dengan tujuan puasa. Tujuan puasa itu menahan, bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tapi menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yauma shaumi ahadikum," jika ya pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maknanya di saat salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfus wala yaskhab wala yajhal, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor, jangan dia membuat kegaduhan, yaitu yaskhab, dia bikin ribut sama adiknya, ya, kalau kakak adik berantem gara-gara mainan, gara mau main lato-lato gitu. Aku dulu gitu gantian, orang tuanya beli 2 aja ya, satu-satu gitu biar nggak berantem. Nah, intinya jangan bikin kegaduhan, ya. Atau wala yajhal, jangan melakukan perbuatan orang-orang bodoh, ya. Walaupun terkadang terkesan kan nggak apa-apa nih, tapi kalau identik dengan perbuatan orang-orang bodoh jangan kita lakukan, ya. Terkadang ada permainan yang biasa dilakukan oleh orang-orang fasik, ya. Contohnya apa? Main kartu apa namanya? Domino atau apa lagi istilahnya, remi, ya. Yang biasa makai seperti itu kadang orang yang berjudi kan. Nah, mereka memang mainnya nggak berjudi, maka ini disebut jangan melakukan perbuatan orang-orang bodoh, ya. Biasa dilakukan, yang melakukan perbuatan ini adalah orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang fasik yang melakukan kemaksiatan, maka tinggalkan, ya. Walaupun kalau dia main tanpa judi boleh nggak? Boleh, ya. Hukumnya makruh, dia dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau dia tinggalkan pahala, ya. Tapi dia dibenci. Kalau makruh itu artinya apa? Dibenci. Memang Allah tidak mengazab dia, tapi Allah benci perbuatan dia, ya. Jadi lebih baiknya dia tinggalkan agar Allah cinta kepadanya, ya. Jadi itu perbuatan-perbuatan orang-orang bodoh. Apalagi biasanya perbuatan yang biasa main biliar kadang, ya. Sesuatu yang makruh, karena seringnya orang-orang main biliar tempat-tempat maksiat. Apalagi ibu-ibu, ya silahkan ibu-ibu cari lah, ya. PR, cari 3 perbuatan orang-orang bodoh, ya. Pertemuan yang akan datang kumpulkan di sini meja Ustadz,
Nah, main game. Nah, baik. Kemudian juga hadis dari Nabi SAW. Nah, ini lanjutan tadi itu, fala yarfuth wala yaskhaf wala yajhal. Fa idza syatamahu ahadun, jika dia, ya, ada orang yang mencacinya, dicaci oleh seseorang, au qatalahu, ya, diserang, falyaqul inni shaim, hendaklah ia mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya. Jadi untuk tujuan dia mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa bukan untuk ujub, tapi untuk menahan agar tidak meladeni, ya, orang yang mencelanya, ya, orang yang mau ngajak dia berantem, ya. Jadi cukup dia mengatakan nah saim karena sedang puasa, ya. Jadi tahan, dia menahan dirinya karena sedang berpuasa itu harus berusaha nahan. Jangan lo jual gue beli, ya. Itu entar setelah buka puasa. Selama berpuasa dia harus tahan, ya. Kemudian ibu-ibu, ya, dalam hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada qaulaz zuri wal amala bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, yaitu perkataan-perkataan, ya, kotor, itu namanya perkataan dusta, masuk semuanya kategori perkataan apa? Dusta. Perkataan kotor, ya, itu juga masuk kategori perkataan apa? Dusta. Wal amala bihi, dan perbuatan dusta. Perbuatan dusta itu masuk semua perbuatan-perbuatan dosa. Dia dimasukkan kategori perbuatan apa? Dusta. Jadi perkataan, ada perkataan dusta, ada juga perbuatan dusta. Kalau yang disebut dengan perbuatan dusta apa, Ibu? Masuk kategori semua perbuatan dosa. Maka kata Nabi, orang yang tidak meninggalkan, ya, perkataan dan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya, ya. Andaikan pun dia tinggalkan makan dan minum selama puasanya, Allah tidak butuh dari perbuatannya itu. Maknanya apa? Allah tidak mengganjar dia pahala. Tetap dia harus melakukannya, ya, untuk, ya, menghilangkan beban sebagai kewajiban untuknya, tapi dia tidak dapat pahala, ya. Karena seharusnya seyogianya perbuatan wajib dengan perbuatan sunnah, mana yang lebih besar pahalanya? Yang wajib, ya. Dia puasa Ramadan wajib, ini besar pahalanya. Tapi karena dia tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan perbuatan dosa, maka Allah tidak beri pahala untuk dia. Tapi dia tetap harus selesaiin puasanya. Bukan berarti kalau ada orang yang, ya, berbuat dosa, contohnya dia berdusta saat puasa, kan kadang anak-anak gitu, wah udah batal kamu, udah sono, wah udah batal kalau gitu makan dah, katanya. Bukan gitu pengertiannya. Dia tetap, kamu nggak dapat pahala puasamu, tapi tetap harus menahan makan dan hausnya. Kalau nggak double, dosanya double. Sudah dosa dari perkataan dustanya, dosa lagi tidak puasa, dosa besar lagi dia meninggalkan yang wajib, ya. Jadi itu yang kedua, atau sunnah atau adab puasa. Bagian ulama mengatakan bahwa iktikaf itu juga termasuk di hari-hari lain. Ada nggak dalilnya? Ada. Sebab dulu Umar bin Khattab itu
pernah bernazar iktikaf di Masjidil Haram, di Ka'bah. Ya, dia pernah bernazar iktikaf sehari semalam. Berapa lama? Sehari semalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku dulu ketika masih di masa jahiliyah, waktu masih kafir, ya, pernah beriktikaf sehari semalam di Masjidil Haram. Karena memang dulu mereka di Ka'bah itu pun ya beribadah dulu kan. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Apakah aku harus ya melaksanakannya? Kata Nabi SAW, ya, tunaikan nazarmu. Aufi binazrik. Tunaikan nazarmu. Ketika Nabi setujui, ya, yaitu nazarnya Umar bin Khattab untuk iktikaf sehari semalam di Ka'bah, itu menunjukkan boleh nggak iktikaf sehari semalam? Boleh, karena Nabi SAW iakan. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa ya ada yang mengatakan ya minimalnya itu sehari semalam dan boleh dilakukan di bulan apa saja, tidak harus di bulan Ramadan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ya, dilihat dari sisi bahasa atau makna iktikaf itu sendiri, yaitu berdiam diri. Maka tidak ada batasan ya terkait lamanya, sehari semalam atau 10 hari, ya, 10 malam, tidak ada batasannya. Ya, karena Allah dan Rasulnya tidak pernah membatasi. Nabi kan melakukan, pernah nggak Nabi katakan al-i'tikafu, i'tikaf itu hanya 10 hari 10 malam saja? Nggak pernah bilang. Kisah tentang Umar bin Khattab pun nggak ada disebutkan di situ bahwa iya, tunaikan nazarmu dan itulah seminimal-minimal i'tikaf. Disebutin nggak seperti itu sama Nabi? Tidak ada, kata para ulama. Jadi kalau tidak ada pembatasan, kenapa kalian buat batasan? Ya. Itu memang karena kasusnya 1 hari 1 malam untuk Umar. Tapi bukan berarti maknanya 1 hari 1 malam itu adalah batasan minimal. Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah membatasinya. Maka seberapa sedikitnya pun niat seseorang untuk berdiam diri di masjid, maka itu juga sudah disebut dengan i'tikaf. Dan saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang terakhir ini, karena Allah dan Rasulnya tidak membatasi. Ya, jadi kita juga tidak punya wewenang untuk memberikan batasan. Ya, selama itu seseorang berdiam diri, namanya berdiam diri, ya berdiam diri sejenak. Dia dari luar datang sejenak di sini, diam dia sebentar. Kemudian muhasabah sebentar, dia keluar. Maka yang tadi itu sudah dikatakan i'tikaf, asalkan dia niat sebelumnya memang pengen berdiam diri. Tapi ingat, berdiam dirinya harus ada upaya untuk mendekatkan dirinya. Bukan hanya diam diri dia keluar, nggak ada upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun dia hanya sejenak, ya, tapi dia manfaatkan itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itu disebut dengan i'tikaf. Maka ini juga dimaksudkan atau ya merupakan di antara sunnah yang untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, itu saja tambahannya, ibu-ibu. Ada pertanyaan? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya punya orang tua yang sudah usia 89. Itu apakah diwajibkan berpuasa Ramadan? Kalaupun bisa sebenarnya dia bilang kalau saya kuat saya saum, tetapi kalau tidak berpuasa tidak saum, apakah itu lain berbayar fidyah dengan memberi makan, apakah dengan itu beras? Iya. Jadi bagi yang sudah sepuh uzur, ya, maka itu dia bayar fidyah. Ya.
bayar apa? Fidyah. Anas bin Malik di akhir hayatnya dulu ya, itu sudah sepuh, umurnya sampai 100-an. Kalau tidak salah ya. Udah sepuh. Maka selalu dia sudah tidak mampu lagi untuk puasa. Maka selalu dia memanggil orang-orang miskin, orang-orang fakir, dia beri makan. Boleh kalau 30 hari langsung 30 orang, boleh ya, satu orang setiap hari ini dia kasih satu, besok satu, begitu boleh. Ya. Bisa, boleh dia sendiri satu orang itu aja tiap hari bisa. Bisa. Tidak harus beda orang. Ya, contohnya familinya ada satu yang memang benar-benar butuh dibantu, dia terus kasih tiap hari ini, besok dia kasih juga, besok kasih lagi gitu. Boleh. Allah Ta'ala. Ya. Iya, makan ya. Yang ini fidyahnya itu makan ya, tentunya biasa porsinya kita itu berapa. Ya, biar mudahnya kadang kalau saya tuh nyaran ya udah beli nasi padang. Kasihin ya. Nah, atau dia bungkus sendiri dari rumah. Sebenarnya standarnya gimana Ustaz standarnya? Standarnya adalah standar yang biasa kita makan. Contohnya si orang yang itu biasa makan, dia kalau dia biasa makan nasi sama tempe ya dia kasih nasi sama tempe. Ya. Ya standarnya makanannya dia, kan? Yang pertengahannya ya, jangan dilihat yang paling sedikitnya. Contohnya dia biasanya saya makan pakai garam kadang Ustaz, tapi sekali sebulan. Terus dia ngasih fidyahnya nasi sama garam. Enggak, itu kan sekali sebulan. Ya. Yang standarnya apa? Kalau pengen lebih baik lagi, yang makanan terbaiknya dia sekali sebulan makan daging. Nah itu, makan daging. Dia pilih, ini yang terbaiknya. Ya, ada lagi Ibu? Bagaimana yang itu Ustaz, Ramadan itu ada 10 hari pertama, 10 hari kedua. Yang pertama misalnya kan dapat ampunan, yang kedua ampunan. Gimana itu? Ya, hadis tentang ya, penyebutan itu tentunya hadis dhaif. Ya, karena sebenarnya semua dari awal sampai akhir itu adalah ampunan. Semua dari awal sampai akhir itu adalah pembebasan dari neraka. Itkum minan nar. Semua dari awal sampai akhir Ramadan itu juga adalah rahmat. Kan disebutkan itu ada 3. Ampunan, pembebasan dari neraka, kemudian rahmat. Bukan hanya 10 awal saja atau pertengahan saja, tapi semuanya 3-tiganya. Dan itu berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Ya. Nah, begitu Ibu. Jadi bukan hanya di 10 awal atau pertengahan atau di akhir, tapi keseluruhannya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau seandainya ada hadis yang dia bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, ya, yang mana hadis ini dia adalah dhaif, maka kita tidak bisa jadikan sebagai pegangan. Ya, ada lagi Ibu? Kalau di Mekah kan Ustaz, kalau itu penting banget ya 10 Ramadan terus kayak itikaf ya, bahkan bayarnya juga lebih besar. Kayak gimana Ustaz? Katanya bersama Rasulullah Ustaz, ini apa? Berangkat pergi haji ya, pahalanya ya. Iya. Kalau umroh, pahala umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Nah, pahala umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Ya tinggal disimpan saja nomor saya Ibu ya. Tadi malam saya baru pulang, alhamdulillah. Makanya pas baca kemarin, oh iya besok udah langsung kajian. Hah? Allah, masya Allah, saya lupa bawanya, nggak ada janjian sih Ibu. Yang berkaitan dengan video tadi ya, ada yang berpendapat saat kita memberikan makan itu 1 kali makan atau makan dalam 1 hari, misalnya dimakan 1 hari. Semua bisa Ibu. Iya. Bisa. Ya. Yang mana aja bisa.
Satu-satu tiap hari kasih satu, tiap hari kasih satu, bisa. Sekali ngumpulin 30, sekali ngasih makan, bisa. Bukan masuk itu Ustaz. Maksudnya Jadi kita misalkan ada yang bilang kita makan 3 kali sehari. Oh, enggak. Makanya satu orang sekali. Iya, sekali aja. Sekali makan. Satu hari itu sekali makan. Nah, ada lagi? Cukup ya, Masya Allah. Ibu-ibu sudah khatam masalah sunnah-sunnah puasa, ya. Tinggal pengamalan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan Ramadan ini, mengambil keberuntungan atau keuntungan-keuntungan, panen-panen di bulan Ramadan ini, ya. Dan bayangkan jika seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Bisa jadi setelah perginya Ramadan kita juga pergi dari dunia ini, sehingga kita maksimalkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.